Memberantas buta batik di negeri batik. Batik adalah seni menghias kain menggunakan teknik perintangan warna dengan lilin panas dan menggunakan alat berupa canting. Motif geringsing. Pada episode ini saya membahas mengenai motif geringsing yang disebut dalam beberapa dokumen sejarah dan dongeng. Disajikan Adi Kusrianto. Pada The Batik Kunst, tulisan J.P. Raufler, dia menyebutkan bahwa motif geringsing sudah ada pada era Kerajaan Kediri di abad ke-12. Demikian juga Kitab Pararaton yang ditulis antara 1481 hingga 1600 Masehi. Juga Negara Kertagama, tulisan Empu Prapanca yang ditulis tahun 1359 Masehi. Juga mereka sudah menyebut mengenai geringsing. Sumber yang menguatkan hasil riset J.P. Raufler tentang keberadaan geringsing di Kediri adalah cerita pada dongeng Panji. Di situ disebutkan bahwa motif geringsing dikaitkan dengan kisah Raden Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Dongeng Panji yang mengangkat kisah tentang tokoh Panji Asmorobangun yang tidak lain adalah Sri Kameswara, raja yang memerintah Kediri sekitar tahun 1180 hingga 1190-an atau di abad ke-12. Diceritakan sebagai dongeng Panji baru pada awal era Majapahit, dituturkan dari mulut ke mulut menjadi banyak versi. Yang kita kenal seperti Panji Sumirang, Keong Emas, Andi-Andi Lumut, Golek Kencana, Entit, dan lain-lainnya. Besar kemungkinan sumber inilah yang diambil oleh Raufler ketika menulis bahwa motif geringsing sudah ada di Kediri pada abad ke-12, karena pada cerita Panji inilah dituturkan nama kain geringsing. Sumber dongeng Panji bukan hanya J.P. Raufler saja yang saya jadikan patokan, tetapi hasil riset pemerintah kota Kediri yang dilakukan dalam menggali busana Kediren akan melengkapi dasar-dasar dalam mengambil kesimpulan. Hal ini akan saya sajikan dalam episode podcast yang lain. Yang mula-mula sekali membicarakan dongeng Panji dari sudut kesusastraan adalah Cohen Stewart di dalam karangannya Jaya Lengkara, sebagai suatu cerita yang berdiri sendiri berupa pengalaman-pengalaman Panji dimuat dalam literasi yang diterbitkan oleh penerbit Rosda. Sejak itu, cerita-cerita Panji mendapat perhatian yang menggembirakan dan tak habis-habisnya dibahas para sarjana. Ketika para sarjana itu berdebat dan membicarakan topik dongeng Panji hingga melahirkan sebuah tulisan setebal 100 halaman folio berjudul Epos Panji dengan melibatkan banyak naskah serta para nama pengamat. Maka boleh dikata di dalam memegang dongeng Panji sebagai salah satu sumber pencarian batik tidaklah bisa diabaikan. Petikan berikut ini saya ambil dari salah satu dongeng Panji. Intinya sebagai berikut. Dimulai adegan saat Dewi Sekartaji terpisah dari suaminya, Raden Panji Inu Kertopati, saat berburu di hutan larangan yang angker. Saat itu, sang suami mengejar menjangan putih, semakin jauh tersesat masuk hutan hingga petang. Raden Panji disertai pengawal setianya berhasil menangkap menjangan putih, lalu disembelih dan dibakar. Karena mereka capek dan kelaparan, ia lupa kalau tadi pergi bersama istrinya. Saat menikmati hasil buruannya, tiba-tiba muncullah istrinya, Dewi Sekartaji, yang ternyata saat itu yang muncul adalah jin penunggu hutan larangan
yang menjelma sebagai Dewi Sekartaji. Sementara Dewi Sekartaji yang terpisah jauh dari suaminya tersesat sendirian dan ditolong oleh Mbok Rondo Dadapan, janda dari desa Dadapan. Saat itu Sekartaji sedang hamil, maka ia diminta untuk tinggal di rumah si wanita penolong ini sampai bayinya lahir. Mbok Rondo yang menolong Dewi Sekartaji menyadari bahwa ia telah menolong seorang permaisuri raja yang pada saat itu tidak membawa perbekalan serta pakaian. Maka ia menenunkan selembar kain putih untuk dipakai sang putri hingga sang Dewi melahirkan bisa pulang ke Kediri. Karena Dewi Sekartaji adalah permaisuri raja, maka sang penolong tadi tidak tega hanya memberi kain tenun polos warna putih. Maka Mbok Rondo Dadapan membuat hiasan menggunakan canting dan malam lebah. Dari alat yang sederhana itu, ia membuat motif yang kemudian kita kenal sebagai gringsing. Motifnya hanya berupa isen-isen saja, dalam istilah bahasa Jawa disebut biur. Sejak itulah sang putri selalu memakai kain dengan motif gringsing, hingga di akhir cerita yang berhasil happy ending bertemu dan berkumpul dengan suaminya Raden Panji Inu Kertopati. Setelah gringsing ada di Kediri, motif ini dikembangkan dari waktu ke waktu hingga di era Singosari, Mojopahit, dan sesuai perkembangan zaman. Itulah sebabnya ketika pemerintah Hindia Belanda melakukan sensus nama-nama batik pada awal abad ke-20, tahun 1900-an, diperoleh banyak nama-nama gringsing sebagai hasil pengembangan dari motif gringsing sebagaimana hasilnya dimuat pada buku berjudul Batik Klasik yang disusun oleh Bapak Hamzuri dari Perpustakaan Nasional. Nama-nama motif gringsing yang tercatat mulai dari urutan ke-316 dari sekian banyak nama-nama motif batik. Dari nama gringsing, gringsing alus, gringsing angun-angun, gringsing arya-arya, gringsing ayam puker, dan seterusnya. Kita dapati gringsing klungsu latar ireng, gringsing lalampahan. Masih diteruskan gringsing latar putih dan seterusnya. Ada gringsing Pandawa Jaya, gringsing Panjalu, gringsing ringgit, dan yang terakhir pada nomor 350 adalah gringsing wayang. Gambarannya adalah di sebelah kanan ini merupakan motif gringsing yang dikutip oleh J.P. Raufler pada bukunya The Batik Kunst. Sedangkan gringsing yang dikembangkan di era kita, yaitu setelah 1900-an dan hingga saat ini, kita akan mendapati istilah gringsing Mojopahit, yaitu motif gringsing ala Jawa Timuran yang secara gampang disebut sebagai gringsing Mojopahit. Kemudian kita juga mengenal gringsing dari Kecamatan Kerek, Tuban. Ada gringsing Motodoro, ada gringsing Madura yang juga begitu banyak, dan ada beberapa pembaruan, beberapa pengembangan dari bentuk motif gringsingnya. Seperti ini, gringsing Kedele Kecer yang kemungkinan berasal dari pembatikan daerah Madiun, gringsing Motoklungsu yang berkembang dari pembatikan Tulungagung hingga Trenggalek, gringsing Majan Mojokerto
dari daerah pembatikan Majang Mojokerto, Gringsing Tulungagung, ada Gringsing Lamongan, yang nanti pada salah satu episode saya akan bercerita mengenai batik Lamongan yang bernama Singo Mengkok. Masing-masing daerah pembatikan memiliki variasi pengembangan serta cerita yang berbeda tentang Gringsing. Versi sumber informasi semacam inilah yang menyebabkan pada awal podcast episode 1 saya mengutip tulisan Profesor Fred W. van Oos, kurator museum di kota Tilburg, Belanda, bahwa jika 10 ahli batik bercerita tentang sejarah batik, maka ada 10 versi yang berbeda. Memang sulit membayangkan begitu bervariasinya budaya kita yang berkembang di banyak daerah sehingga melahirkan puluhan versi, tergantung dari mana kita menelusurinya. Ini baru awal cerita tentang motif Gringsing yang disebut-sebut sebagai motif di awal temuan sejarah batik. Setelah ini, saya akan ceritakan juga bagaimana motif kawung yang juga merupakan salah satu motif batik yang sangat fenomenal sejak awal sejarah batik. Saya akan mengungkap saat membahas bagaimana pemerintah Kota Kediri menelusuri busana khas daerah yang disebut busana Kediren. Ikutilah podcast episode berikutnya besok.